Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu Evi. Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita belajar dalam bentuk daring. Pagi hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat dan teori kedaulatan. Apa itu pengertian kedaulatan? Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang berikutnya adalah sifat kedaulatan. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis, menyatakan ada 4 sifat pokok kedaulatan, yaitu yang pertama, asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kedua, permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. 4, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Yang berikutnya teori kedaulatan. Teori kedaulatan itu ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum, serta teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Yang kedua, teori kedaulatan. Teori kedaulatan itu ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih, yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pimpinan negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. B. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Oke, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersama dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada masyarakat. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah atau baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Nah, itu dia tadi beberapa teori-teori kedaulatan rakyat. Sekarang kita masuk pada beberapa pelopor teori kedaulatan rakyat. Yang pertama itu ada J.J. Rousseau, yang kedua Johannes Althusius, yang ketiga John Locke, yang keempat Montesquieu. Nah, menurut J.J. Rousseau, menyatakan kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang menyatakan perjanjian masyarakat atau social contract. Menurut Johannes Althusius, menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk pada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Nah, menurut John Locke, menyatakan bahwa kekuasaan negara itu berasal dari rakyat, bukan dari raja. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara, dan Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, yang terakhir, menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kekuasaan eksekutif ini sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Yang terakhir, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan legislatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Nah, itulah dia pembahasan kita pada hari ini tentang teori-teori kedaulatan dalam sebuah negara. Ibu harapkan kalian dapat memahami materi ini, dan selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas kalian di halaman 59, tugas mandiri 31, dan silahkan dikumpulkan di GC. Terima kasih.